Sebelum menonton video ini, jangan lupa berikan dukungan dengan mengklik like dan subscribe tombol lonceng supaya Anda akan senantiasa dapatkan video-video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya kelas 9. Semoga pemirsa dan adik-adik sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, adik-adik sekalian yang tercinta, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan ilmu dan pemahaman sehingga dimudahkan kita di dalam mengamalkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku sungguh memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat. Dalam materi zakat dibagi menjadi dua bagian. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas masalah zakat fitrah. Materi yang kedua nanti yaitu zakat mal atau zakat harta. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita harapkan capai pada pertemuan kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat yang pertama memahami pengertian zakat dengan benar, yang kedua melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan baik, yang ketiga menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat dengan baik, yang keempat memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. Selanjutnya kita melihat pengertian zakat fitrah sesuai dengan pembahasan kita, itu zakat fitrah. Zakat secara bahasa berarti bersih, suci, tumbuh atau berkembang. Sedangkan zakat secara istilah berarti kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Zakat fitrah berarti kadar harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dalam rangka membersihkan diri atau jiwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Adapun dalil nakli tentang zakat yaitu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyangkut tentang zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri haratan lis-sha'imi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah sebagai pembersih diri bagi orang yang telah melakukan puasa dari segala bentuk perbuatan atau perkataan yang sia-sia atau yang kotor, dan juga sebagai bentuk makanan terhadap orang-orang miskin. Selanjutnya, hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain, yaitu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, muda, tua, merdeka, atau hamba sahaya. Bahkan seorang bayi yang dilahirkan di malam terakhir bulan Ramadan pun juga terkena hukum wajib zakat fitrah. Rukun zakat fitrah. Yang pertama niat. Yang kedua adanya muzaki atau orang yang akan mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, ada sesuatu yang dizakatkan, baik berupa benda ataupun dalam bentuk yang lainnya. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama muslim, itu orang tersebut beragama Islam. Jadi selain yang beragama Islam tidak diwajibkan zakat. Perintah zakat hanya untuk orang Islam. Yang kedua, masih mempunyai simpanan makanan yang lebih untuk dirinya sendiri dan keluarganya sampai pada waktu hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, orang yang masih hidup sampai waktu terbenamnya matahari di waktu akhir Ramadan, termasuk bayi yang baru lahir. Selanjutnya, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang dibolehkan atau mubah. Waktu ini sejak di awal pertama masuk Ramadan hingga batas akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang wajib. Waktu wajib ini adalah mengeluarkan zakat fitrah ketika matahari sudah terbenam di akhir bulan Ramadan. Tanda masuk 1 Syawal. Yang ketiga, waktu yang afdal. Waktu yang paling utama itu dilaksanakan ketika selesai melaksanakan sholat subuh sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu yang makruh, yakni mengeluarkan zakat fitrah sesudah melaksanakan sholat Idul Fitri, tapi sebelum terbenamnya matahari pada waktu hari raya. Yang kelima, waktu yang diharamkan. Waktu yang mana pengeluarannya dilakukan setelah terbenamnya matahari pada hari raya. Dua waktu yang terakhir, waktu yang makruh dan waktu yang haram, tidak dikategorikan di dalam zakat fitrah, sebab dikeluarkan setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Hadirin yang berbahagia, adik sekalian yang tercinta, kemudian kita melihat yang berhak menerima zakat. Yang pertama, ada fakir. Siapa yang fakir ini? Itu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua, miskin. Itu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya. Yang ketiga, amil. Amil ini adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Amil ini dikategorikan sebagai panitia zakat. Yang keempat, mu'allaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya setelah dia masuk Islam. Yang kelima, riqab, itu hamba sahaya
yang hendak memerdekakan dirinya, boleh diambilkan dari dana zakat. Yang keenam, gharimin. Gharimin itu mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah. Itu mereka yang berjuang di jalan Allah, berperang karena Allah, atau sebagian ulama mengatakan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Kemudian yang kedelapan, ibnu sabil. Itu mereka yang kehabisan biaya dalam perjalanan atau kategori musafir. Adapun manfaat zakat fitrah, yang pertama, menghindarkan diri dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Kemudian yang kedua, mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Yang ketiga, tidak merasakan khawatir atas dirinya maupun harta yang dimilikinya, sehingga membuat hidup menjadi tenang. Yang keempat, mempererat persaudaraan satu sama lain, terutama yang memberikan dan yang menerima zakat. Hadirin yang berbahagia, semoga materi tentang zakat fitrah ini bisa bermanfaat, memberikan barokah dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi